Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar, disamakan, dan ini perbuatan haram. Siapa yang mengucapkan tahlil summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Siapa yang mengucapkan tahlil, dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Mana dalilnya? Mana? Pada bagian kaki ke ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai itu orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Pernyataan mengejutkan kembali datang dari salah satu tokoh Wahabi, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Dalam ceramahnya, ia dengan tegas menyebut tahlilan haram dan bahkan berani menyatakan bahwa tidak ada satupun mazhab dalam Islam yang membolehkannya. Ustadz Abdul Somad tidak tinggal diam, langsung meluruskan tuduhan tersebut dengan dalil yang kuat. Kita simak videonya sampai selesai. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar, disamakan, dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali dari seluruh madzhab mengharamkan tahlilan ini. Tidak ada satupun mazhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada mazhab tersebut, yang membolehkannya. Semuanya mengharamkan. Saya menulis risalah kecil dengan judul Hukum Tahlilan. Kecil. Saya berusaha untuk menjelaskan keterangan para ulama dari zaman ke zaman, dari berbagai macam mazhab, tentang permasalahan tahlilan yang haram ini. Ijma' sahabat, kemudian diijma'kan oleh tabi'in dan seterusnya, sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di kitabnya mengatakan dia membenci, yakni tidak menyukai, yakni beliau mengharamkan mengikuti guru-guru beliau dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari tabi'in, dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Selamatan kematian tidak ada dalam Islam. Tidak ada mengirim bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati, karena bacaan Al-Quran untuk orang yang hidup, agar hidup hatinya. Hidup hati adalah dengan mengijabahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil.
Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu shadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai bau. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apalagi bacaan Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Nah, saudara-saudara seiman semua, baru-baru ini Ustadz Wahabi Abdul Hakim bin Amir Abdat kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Ia menyebut tahlilan haram, bahkan dengan lantang menyatakan tidak ada satupun mazhab yang membolehkan tahlilan. Ia menganggap tahlilan sebagai bid'ah yang sesat dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun para sahabat. Pernyataan ini seolah memvonis jutaan umat Islam di Indonesia yang melakukan tahlilan sebagai pelaku bid'ah yang tidak punya dasar agama. Namun, Ustadz Abdul Somad dengan tegas membantah keras pernyataan tersebut. Dalam berbagai ceramahnya, UAS menjelaskan bahwa tahlilan bukanlah bid'ah sesat, melainkan bagian dari amal saleh yang dianjurkan, terutama ketika diniatkan untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang telah wafat. Dengan lantang UAS menyampaikan dalil dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dan pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i bahwa barang siapa membaca tahlil, tahmid, tasbih, istighfar, kemudian dihadiahkan kepada si mayit, maka pahala itu sampai kepadanya dan bermanfaat baginya.
Ini menunjukkan bahwa mendoakan orang yang telah meninggal itu adalah ajaran Al-Quran. Dan jika doa itu dikemas dalam bentuk tahlilan, bacaan Al-Quran, dan zikir berjamaah, maka substansinya tetap ibadah. Ustadz Abdul Somad menyentil keras pandangan kaku ala Wahabi yang selalu menyempitkan makna ibadah, seolah-olah hanya mereka yang paling paham agama. Padahal, tradisi tahlilan yang dilakukan umat Islam Indonesia adalah bentuk cinta, doa, dan penghormatan kepada orang tua dan saudara yang telah wafat. Ia bukan ibadah baru, tapi turunan dari ajaran Islam yang mulia, mendoakan orang mati dan menyambung silaturahmi. UAS telah membungkam tudingan tersebut dengan ilmu dan adab. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga tradisi kebaikan, mendoakan orang tua kita yang telah tiada, dan tidak terjebak dalam fanatisme golongan sempit yang gemar menyalahkan. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.